Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Aziza dengan NIM 1810901014, mata kuliah Seminar Psikologi Pendidikan. Hari ini saya akan menyampaikan materi tentang kecerdasan moral atau moral intelligence pada anak usia prasekolah. Apa itu kecerdasan moral? Kecerdasan moral merupakan kemampuan untuk membedakan mana yang benar dan salah sebagaimana definisi dari prinsip universal. Sedangkan menurut Borba, kecerdasan moral adalah kemampuan untuk memahami benar dan salah dan pendirian yang kuat untuk berpikir dan berperilaku sesuai dengan nilai moral. Dari dua pengertian para ahli ini, kita dapat menyimpulkan bahwa kecerdasan moral itu adalah prinsip seseorang tentang benar dan salah dan juga tindakan seseorang bagaimana caranya berperilaku sesuai dengan nilai moral yang berlaku. Kemudian menurut pendekatan Hogan, terdapat 3 tingkatan perkembangan moral. Yang pertama, aturan dan harapan sosial mewakili karakteristik eksternal bagi individu. Dan pada tingkat ini, perilaku tergantung pada hasil hukum. Contoh dari pendekatan yang pertama ini yaitu seseorang tidak mencuri karena dia tahu mencuri itu adalah tindakan melawan hukum dan akan ditangkap polisi. Jadi di sini dia tidak melakukan aksi pencurian karena dia berpedoman pada hukuman yang akan didapat. Kemudian yang kedua, harapan dan aturan orang lain diinternalisasi dan diidentifikasi terjadi, di mana sosialitas adalah akar dari pengambilan keputusan moral. Jadi maksudnya di sini seseorang bertindak dan berperilaku sesuai dengan lingkungan sosial di mana dia berada. Dan yang ketiga, individu mendefinisikan aturan moral dan berbeda dari orang lain. Contoh yang di sini, seseorang memilih tidak mencuri karena dia tahu tindakan mencuri itu akan merugikan orang lain. Kemudian selanjutnya yaitu apa itu anak prasekolah. Nah, anak usia prasekolah ini dimulai pada fase perkembangan anak umur 2 sampai 6 tahun. Pada usia ini, anak mulai memiliki kesadaran tentang dirinya sebagai seorang pria atau wanita, mampu membuang air besar sendiri atau toilet training, serta mengetahui hal yang dianggap berbahaya atau mencelakakan dirinya. Kemudian selanjutnya, dalam meningkatkan moral anak, ada beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh orang tua dan guru dalam membimbing moral anak usia prasekolah ini. Yang pertama, memberikan contoh atau teladan yang baik dalam perilaku dan tutur kata. Yang kedua, menanamkan kedisiplinan kepada anak dalam berbagai aspek kehidupan. Yang ketiga, mengembangkan wawasan tentang nilai-nilai moral baik dalam bentuk informasi atau cerita-cerita yang menginspirasi. Jadi di sini penanaman moral pada anak itu biasanya dimulai dari rumah, dari orang tua, dan juga di sekolah itu dari guru. Jadi contohnya di sini orang tua dan guru mengajarkan bagaimana caranya mengucapkan salam saat masuk rumah ataupun masuk kelas, mengucapkan kata maaf saat melakukan kesalahan, mengucapkan kata terima kasih, dan juga untuk contoh mengembangkan wawasan ini memberikan cerita-cerita teladan seperti cerita kisah para nabi. Kemudian ada kutipan dari Yusuf 2016, penanaman moral pada anak harus disertai dengan alasan, dengan harapan mampu mengembangkan self-control dan self-disiplin pada anak, sehingga tidak menjadi disiplin buta. Jadi maksudnya di sini saat kita menanamkan kecerdasan moral pada anak itu harus disertai dengan alasan mengapa hal itu kita lakukan. Jadi anak itu tidak hanya terdoktrin untuk tidak melakukan sesuatu, namun dia mengetahui alasan mengapa dia tidak boleh melakukan hal tersebut. Kemudian selanjutnya ada prinsip dan faktor kecerdasan moral. Untuk prinsip kecerdasan moral itu ada yang pertama integritas, yang kedua tanggung jawab, yang ketiga pengampunan, yang keempat kasih sayang. Integritas di sini yaitu menciptakan keselarasan antara apa yang kita yakini dan bagaimana kita bertindak. Maksudnya di sini apa yang kita yakini kita melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian untuk tanggung jawab ini ada
eh, ada 3 aspek dari tanggung jawab di sini. Yang pertama yaitu tanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Yang kedua tanggung jawab terhadap saat dia melakukan kesalahan kegagalan dia mengakui hal tersebut, dan yang ketiga mengambil tanggung jawab terhadap orang lain. Yang ketiga yaitu ada pengampunan, merupakan di sini di mana seseorang memiliki toleransi terhadap orang lain, di mana dia mengakui kesalahan dan mengakui ketidaksempurnaannya. Kemudian yang keempat yaitu adalah kasih sayang, di mana seseorang itu peduli terhadap orang lain. Kemudian faktor kecerdasan moral yaitu ada faktor kognitif, faktor keluarga, budaya, gender, dan pendidikan. Faktor kognitif ini yaitu kecerdasan moral dipengaruhi oleh kapasitas kecerdasan secara intelektual individu tersebut. Faktor keluarga di mana faktor ini adalah faktor utama pembentuk bagaimana kecerdasan moral seorang anak. Kemudian yang ketiga ada faktor budaya. Individu dapat melihat dunia luar dan juga menjadi dasar bagaimana perkembangan kecerdasan moralnya. Yang keempat, gender, di mana jenis kelamin ini memberikan pengaruh terhadap kecerdasan moral individu karena dia cenderung mengikuti moralitas yang berlaku sesuai dengan gendernya. Kemudian yang kelima ada faktor pendidikan. Nah, pendidikan yang ditempuh oleh seorang individu ini memberikan sumbangsi kepada kecerdasan moral di mana ia bisa mendapatkan pengajaran oleh guru yang ada di sekolah. Kemudian ada aspek dan faktor kecerdasan moral anak prasekolah. Yang pertama yaitu ada empati. Nah, di sini anak yang memiliki empati cenderung sensitif. Maksudnya di sini anak itu menunjukkan kepekaan terhadap orang lain. Dia peka terhadap kebutuhan dan juga perasaan orang lain. Kemudian yang kedua yaitu ada nurani, di mana seorang anak berani mengakui kesalahan yang telah dia lakukan, dan juga dia ini cenderung jujur dan dapat dipercaya. Yang ketiga ada kontrol diri, di mana kontrol diri sini dapat terlihat pada perilakunya, dia mau mengantri atau mau menunggu giliran. Kemudian yang keempat ada respect. Anak dengan respect cenderung memperlakukan orang lain dengan penuh penghargaan meskipun berbeda. Jadi dia menghargai orang lain meskipun dia mengetahui ada perbedaan antara mereka. Kemudian ada baik budi. Kemudian ada baik budi. Anak dengan karakter baik budi ini adalah anak yang mengucapkan kata-kata yang lembut dan mengucapkan kata-kata yang tidak menyakiti orang lain. Kemudian selanjutnya ada tolerance. Tolerance di sini seorang anak menunjukkan penghargaan pada orang dewasa dengan figur yang memiliki wewenang. Kemudian yang terakhir ada adil atau fairness. Kemudian pada aspek ini anak sangat senang atas kesempatan yang diberikan untuk membantu orang lain. Kemudian ada selanjutnya yaitu faktor kecerdasan moral pada anak. Itu ada 3 faktor berdasarkan konteks situasi, konteks individu, dan juga konteks sosial. Pada konteks situasi, konteks ini meliputi sifat hubungan antara individu dan yang terkait dengan apakah ada orang lain yang melihatnya, pengalaman yang didapat sebelumnya, dan nilai sosial ataupun norma yang berlaku di masyarakat tempat tinggalnya. Kemudian pada konteks individu ini berdasarkan ada dalam dirinya sendiri, yaitu berupa temperamen, kontrol diri, harga diri, umur dan kecerdasan, pendidikan, interaksi sosial, dan juga emosi. Pada konteks sosial itu adalah berada pada lingkungan anak itu. Yang pertama ada keluarga, teman sebaya, sekolah, media massa, dan juga masyarakat. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.